Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live-nya Baju Yuli, Syari Sejak Dini. Buat bunda-bunda yang ingin belanja baju gamis anak, bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Perkenalkan, saya Yuli, owner dari Baju Yuli. Di live kali ini saya bakal ngobrol bareng Bunda Rahma tentang tips mengatur keuangan keluarga. Nah, ini penting banget Bunda buat kita sebagai ibu, sebagai menteri keuangan di rumah tangga. Jadi bunda-bunda tonton terus live-nya sampai akhir, dan kalau misalnya Bunda ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya aja di komen ya. Insya Allah nanti saya dan Bunda Rahma akan jawab. Nah, sekarang ini Bunda Rahmanya alhamdulillah udah gabung. Kita invite dulu ya. Oke, kita tunggu dulu Bunda Rahma join ya. Wah, Assalamualaikum. Iya. Sip. Kabar Teh Yuli? Sehat teh, alhamdulillah. Karama gimana, sehat? Hari ini agak sakit kepala sih karena tadi malam begadang. Rashid masih ngajak begadang gitu kalau malam. Tapi it's okay, aku sudah obat kayak gini. Oh, Masya Allah. Wah, alhamdulillah ini udah lumayan banyak teh yang gabung. Tadi saya juga udah jelasin pembukaan dulu nih. Sebelum saya mulai ngobrol-ngobrol dengan Bunda Rahma, saya mau jelasin dulu atau mau ngasih tahu dulu nih profilnya Bunda Rahma ke Bunda-Bunda Baju Yuli ya. Jadi Bunda Rahma ini seorang ibu dari 2 orang anak, terus seorang certified financial planner sebagai perencana independen keuangan ya teh, perencana keuangan independen. Masya Allah. Udah berapa lama teh jadi perencana keuangan independen? Kayaknya 2000, ini masuk tahun ke-3 menuju ke-4. Oh, Masya Allah. Nah, bunda-bunda kita jangan sampai lewatin nih, dapetin ilmu insya Allah bermanfaat dari Bunda Rahma, karena bisa dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng dengan orang yang ahli ini, Masya Allah. Jadi makasih buat Bunda Rahma yang udah mau join di sesi live-nya Baju Yuli. Nah, kalau ngomong-ngomongin soal perencana keuangan keluarga ya teh, sebenarnya kan itu penting banget ya buat yang masa saat ini dan juga untuk masa depan keluarga nanti. Nah, sebenarnya ilmu dasar atau enggak pengetahuan finansial dasar apa sih sebenarnya yang harus diketahui sebelum kita mengatur keuangan keluarga? Terima kasih Teh Yuli. Jadi kalau misalnya ngobrolin tentang apa sih sebenarnya gitu ya yang mendasar gitu ya, jadi dasar kita bisa atur keuangan keluarga. Yang pertama itu yang paling basic dulu kali ya, Iya. yang balik ke diri sendiri gitu ya. Yang pertama tuh tahu dulu prioritasnya apa. Itu dulu yang pertama, prioritas pribadinya apa, prioritas keluarganya apa. Terus yang kedua, tahu dulu mana kebutuhan sama mana keinginan. Itu dulu aja sih Teh Yuli, karena sebenarnya 2 itu kayak yang gampang tapi sebenarnya susah sekali gitu ya. Lah tuh antara kebutuhan sama keinginan gitu ya, untuk jangankan untuk keluarga, karena untuk diri sendiri aja tuh susah sekali. Iya, karena kalau misalnya kebutuhan sama keinginan, berarti kalau misalnya mana yang benar-benar kita butuhin, mana yang hanya ingin aja, contohnya kayak flash sale ya teh ya. Ya, gampangnya sebenarnya kalau kebutuhan itu sesuatu yang kalau nggak ada sesuatu itu maka hidup kita akan terganggu gitu ya. Tapi kalau misalnya keinginan itu masih bisa disubstitusi atau mungkin bisa ditunda atau mungkin bisa dihilangkan. Itu sih paling gampang. Nah, itu setelah kita tahu nih dasar-dasarnya, berarti tadi antara prioritas, yang kedua adalah kita bisa tahu nih mana kebutuhan dan keinginan. Step selanjutnya apa nih teh? Apa kita bikin cash flow atau nentuin tujuan atau gimana teh? Ini sebenarnya mumpung sebentar lagi akhir tahun ya, sebentar lagi 2000 kan, Ya. 2002 di depan mata, 100 hari menuju 2022 gitu Oh. ya. Nah,
Jadi sebelum kita bikin anggaran, sebelum kita mikir ini mau investasi apa gitu ya, pertama tahu dulu tujuan keuangannya untuk apa. Oke. Gitu. Jadi misalnya 2020 sampai dengan 2021 kita tahu bahwa hampir sebagian besar dari kita ini kena dampak akibat pandemi COVID-19 gitu ya. Mungkin saya yang termasuk dana daruratnya kepake banyak banget nih selama pandemi ini ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain gitu, pengusaha yang lain, teman-teman UMKM yang lain malah omsetnya naik nih betul. selama 2000 dan 2021 gitu ya. Dari kita pasti punya tujuan keuangan yang berbeda-beda. Gitu. Yang pertama yang perlu kita lakukan ya, kita bikin dulu nih tujuan keuangan kita tuh apa. Mana gitu ya Teh Rahma gitu. Kalau misalnya saya punya tujuan ingin kaya, itu tujuan keuangan bukan sih gitu ya. Sebenarnya kalau saya doang tuh belum spesifik. Tapi kalau misalnya tujuan keuangan itu syaratnya tuh 5. Nah, wah banyak nih. Itu biasanya tingkatnya jadi SMART. S-M-A-R-T gitu. S yang pertama tuh spesifik. Gitu. Misalnya nih, saya nih tujuan keuangan 2021 atau ya bisa tujuan keuangan sebenarnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, bisa jangka menengah gitu ya. Jadi misalnya ingin mendaftarkan haji di tahun 2025 sebesar misalnya 30 juta gitu ya. Jadi dibuat spesifik itu kalau tujuan keuangan. Terus tujuan untuk apa, kapan gitu ya. Kapan tuh maksudnya bisa ditarget dengan waktu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi. Terus besarnya berapa? Berarti bisa diukur gitu ya. 25 juta, 30 juta, atau misalnya ada yang mau nyiapin dana sekolah anak, daftar masuk misalnya 10 juta untuk level SD di tahun 2024 misalnya. Memang panjang sih, tapi detail ya. Tujuan keuangan yang spesifik ini nanti sangat akan memudahkan kita untuk melakukan yang berbeda. Jadi S yang pertama spesifik, terus yang kedua itu SM, M itu measurable atau dia bisa terukur. Ukurnya gimana? Dia tadi ada nominalnya. Jadi dengan ada nominalnya kita bisa mengukur tuh step by step kita nabung tuh udah mencapai berapa persen ya dari tujuan keuangan kita. Kalau misalnya kita nggak mention tuh besarannya berapa, nanti kita nggak tahu harus stop kapan kita menabung gitu. Atau kalau misalnya waktunya nggak ditentukan, kita nanti bingung mau cari instrumen apa untuk kita menyimpan uang atau untuk berinvestasi. Karena nanti kita dihadapkan pada kalau misalnya tujuannya jangka panjang, kita bisa milih mau ditaruh di mana nih asetnya gitu kan. Kalau misalnya jangka menengah itu pilihannya apa aja sih. Terus yang kedua, achievable tuh artinya bisa bisa diraih gitu. Jadi bukan angan-angan, tapi memang sesuatu yang ada gitu. Ya misalnya saya mau beli rumah di mana gitu ya, yang nggak jelas gitu ya Teh ya. Sekali. Terus berikutnya yang keempat itu R itu realistik. Jadi jangan sampai tujuan kita itu nggak realistis dengan kondisi kita sekarang. Contohnya gini, misalnya masih punya cicilan banyak, masih punya cicilan beberapa, tapi kita pengen tujuan keuangan liburan gitu, realistis nggak sih gitu? Kewajibannya masih banyak, gitu ya. Kita pengen liburan, gimana kalau kewajibannya dulu ya diselesaikan, baru kita smart ya Teh. Ya, karena itu time bound, jadi dia terukur oleh waktu gitu. Yang aku tadi bahwa tujuan keuangan ini kan bisa jangka pendek, bisa jangka menengah, jangka panjang. Untuk jangka panjang tuh biasanya kalau ibu atau keluarga tuh mikirin pendidikan ya.
kayak gitu. Itu juga bisa jadi tujuan jangka panjang. Kalau tujuan menengah tuh biasanya mungkin ada yang sekarang keluarga baru gitu ya, kemudian 3 sampai 5 tahun lagi pengen punya rumah sendiri, misalnya untuk nah itu bisa tujuan jangka menengah. Atau yang jangka pendek misalnya kayak saya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun dana daruratnya harus ada lagi gitu misalnya, itu bisa jadi tujuan jangka pendek. Jadi yang pertama tetapkan dulu nih tujuan keuangannya apa. Oke. Nah tadi kan kita pertama udah bicara seorang ibu tuh harus tahu nih, atau nggak seorang bunda tahu prioritasnya apa, tujuan keuangannya. Nah sekarang gimana sih teh metode untuk mencapai tujuan keuangan itu? Jadi apa buat cash flow atau misalnya nabung atau kayak gimana? Misalnya dengan gaji yang tiap bulan sama gitu kan, tapi kan pengeluaran makin banyak, keinginan belum tadi yang tujuannya kita punya misalnya pengen umroh, pengen haji, pengeluaran banyak, gimana sih cara ngatur-ngatur porsinya teh? Setelah kita punya tujuan keuangannya, sebaiknya kita cek dulu nih kondisi kesehatan keuangan kita kayak gimana. Oke. Nah. Kalau cek dulu boleh, mau bikin tujuan dulu boleh gitu ya, mana yang enak dulu gitu. Kalau saya tuh lebih enak cek dulu nih kesehatan keuangannya gitu. Cek kesehatan keuangan tuh kayak gimana Rahma? Yang pertama, kumpulkan data semua apa yang kita punya gitu ya, aset kita apa, kemudian catat pendapatan kita tuh sumbernya dari mana aja gitu ya. Mungkin aku teman-teman yang suaminya karyawan tetap dan istrinya misalnya wirausaha gitu ya, pokoknya dicatat apa semuanya apa, asetnya tuh apa saja itu juga dicatat. Terus dicatat juga nih kewajibannya apa aja. Kewajiban tuh dalam arti bisa jadi masih ada cicilan, Iya betul. ya. Ada hutang. Bertahap ya kayak gitu ya. Atau mungkin ada aset yang dia produktif tapi dari pinjaman misalnya kayak gitu juga, itu berarti kewajiban gitu ya. Catat semua. Nanti dari situ kita bisa lihat kondisi keuangannya nih. Cukup sehat nggak ya kalau misalnya dilihat dari rasio hutangnya. Misalnya kayak berapa tuh teh? Keluarga biasanya kalau debt service ratio tuh maksimal 30%. Jadi misalnya nanti kemampuan membayar hutang atau rasionya lebih dari 30, nanti akan terseok-seok gitu ya. Terseok-seok akan susah gitu. Terus nanti dilihat lagi nih rasio harta yang cairnya tuh berapa banyak. Jangan-jangan dia banyak hartanya tapi nggak liquid, jadi nggak cair. Kayak cash gitu ya, uang di bank ya teh ya. Atau mungkin asetnya banyak tapi dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah gitu. Itu yang ketika ingin dicairkan kan butuh waktu. Iya gitu. Betul. Jadi juga sebenarnya ada rasionya tuh berapa persen sebaiknya harta kita itu dalam bentuk dana cair. Nanti kalau misalnya kita sudah lihat kondisi keuangan kita bisa ambil langkah berikutnya nih untuk bikin anggaran. Nanti kelihatan misalnya kita mau bikin anggaran gini, sebaiknya misalnya keluarga ini nggak nambah hutang gitu, karena dari rasio kesehatan keuangannya hutangnya udah mepet banget nih di limit batas gitu kan. Nanti kalau misalkan mau ambil hutang konsumtif lagi akan berat sekali nih beban keuangan keluarga. Atau yang kedua, dilihat dari rasio likuiditasnya, keluarga ini tuh kurang liquid nih, jadi coba ada aset yang dijual sebagian supaya punya dana cash, misalnya untuk dana darurat. Karena kita bisa ngatur misalnya sehari-hari gitu ya, persen yang harus aku sisihkan untuk simpanan, berapa persen harus aku sisihkan untuk kewajiban gitu ya, dan berapa persen yang harus aku simpan untuk dana sosial, misalnya untuk zakat gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana nih pembagiannya gitu, sebenarnya akan beda-beda banget di tiap keluarga gitu, tergantung kondisi kesehatan keuangannya seperti apa. Tapi secara umum itu kalau misalnya untuk konsumsi itu yang nggak lebih dari 60%. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga pendapatannya 10 juta, ya kalau bisa
jangan lebih dari 6 juta untuk konsumsi. Oke. Bisa untuk rumah ya, untuk apa, dapur, untuk Betul. beli gas, beli galon, untuk Mm-mm. beli pulsa listrik gitu ya. Terus misalnya untuk SPP anak sekolah itu juga bisa masuk ke konsumsi yang memang rutin kita keluarkan per bulan. Terus 5% untuk sosial, misal buat kita yang bersedekah di agama kita kan 2,5% gitu ya 2,5% untuk ya sedekah. zakat ya. Tapi kita bisa ngasih nih sampai 5%. Buat apa? Misalnya buat beli hadiah, teman kita ada yang mau melahirkan. Atau misalnya hadiah untuk ngamplop dan untuk kondangan untuk pernikahan. Itu kita bisa alokasikan juga. Maka bisa jangan lebih dari 20%. Terus kalau misalnya kita punya tujuan keuangan, mau nabung, mau investasi, nabung gitu. Jadi kalau misalnya gajinya 10 juta, kalau bisa deh nabung 1 juta sebulan. Oke. Nah, kan dia 1 juta, bentuknya mau apa ya terserah, disesuaikan dengan profil resiko dan kenyamanan dari bunda atau ayah yang ada di sini. Mungkin ada yang masih nyaman nabung di simpanan gitu ya, Iya, atau misalnya ada yang rutin misalnya tabungan berkala biar auto debit itu nggak masalah, disesuaikan aja dengan profil resikonya dan tujuan keuangannya tadi. Oke, nah Teh, berarti kalau tadi kan misalnya keuangan saya udah sehat nih, kita udah keuangan sehat, dan kita mau nentuin buat dana darurat. Nah sebenarnya kalau dana darurat yang dibutuhin apa ya, minimalnya tiap keluarga itu sama atau enggak sih, berapa ya besarannya gitu dana darurat yang dibutuhkan tiap keluarga? Kalau misalnya aku bilang 12 kali pengeluaran, Wah, gitu ya. wah, pusing nanti Teh ngatur ini. Kalau dana darurat itu tergantung kepada, ini kita ngomongin keluarga ya, Iya bukan betul. pribadi ya. Kita hanya menanggung diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin keluarga, itu besaran dana daruratnya akan beda-beda. Tergantung dengan yang pertama, itu jumlah anggota keluarganya dulu, itu berapa besar. Yang anaknya 3 sama yang anaknya 5 pasti beda besar Ya betul. daruratnya. Terus yang kedua, pencari nafkah utama itu pekerjaannya apa? Iya, pekerja tetap atau tidak tetap ya Teh ya? Dia pekerja tetap atau dia freelancer atau misalnya dia pengusaha, itu pasti resikonya beda-beda. Maksudnya kalau freelancer ya, bisa jadi dia bulan ini dapat job gitu ya, tapi bulan depan belum tentu dia dapat job gitu kan. Atau mungkin ini proyeknya banyak banget ya, tapi bulan depan bisa jadi proyeknya sedikit gitu. Nah jadi resikonya beda-beda. Terus kita melihat juga dari sudah punya sudah punya manajemen resikonya seperti apa di keluarganya. Asuransi ya Teh ya? Ya betul, asuransi kah, atau misalnya buat yang tidak mau menggunakan asuransi itu dana untuk keperluan misalnya dana istilahnya kayak dana cadangan gitu ya, bukan dana darurat. Dana cadangannya itu cukup nggak sih gitu, misalnya untuk berobat, untuk misalnya sewaktu-waktu butuh perbaikan rumah gitu ya, kan kita nggak tahu ya, apalagi sekarang mau masuk musim hujan gitu kan, misalnya tiba-tiba genteng harus diperbaiki, itu dananya ada apa enggak. Terus bisa dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh pencari nafkah. Satu keluarga sama nih jumlah anaknya 3 gitu ya, terus sama-sama karyawan tetap, tapi ayah yang A ini misalnya pekerjaannya itu sangat langka, keahliannya itu sangat langka. Ayah yang B dia punya keahlian tapi banyak kok yang punya keahlian kayak dia gitu ya. Nah ini besar dan daruratnya akan beda. Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu kedua ayah ini putus hubungan kerja, yang A sepertinya lebih cepat loh dapat kerja karena keahlian dia tuh lama gitu. Tapi ayah yang B mungkin butuh waktu lebih lama gitu untuk mencari pekerjaan baru. Jadi aku suka bilang bahwa kalau misalnya kita menetapkan berapa besar dana darurat, itu bisa berangkat dari
berapa lama keluarga kita akan survive dalam kondisi idle. Idle itu maksudnya kita nggak punya Nggak punya pekerjaan. penghasilan ya. Betul. Jadi ada yang mungkin dalam waktu 6 bulan dia bisa survive, ya berarti besar besarnya ya 6 kali pengeluaran itu cukup. Tapi misalnya kita butuh sampai 1 tahun misalnya ya, gitu kan. 1 tahun dia bisa survive gitu. Ya udah berarti besaran dana daruratnya mungkin 12 kali pengeluaran bulanannya. Tapi kalau keluarga itu biasanya 6 sampai 12 kali sih. Bisa dimulai dari 6 sampai 12 kali pengeluaran rutin. Kenapa pengeluaran? Karena pengeluaran tuh lebih gampang gitu. Iya betul. Udah tercatat yang tadi ya. Kita bisa hitung tuh per bulan tuh pengeluaran kita tuh berapa. 15 juta, 11 juta gitu, dibanding kita ngitung pemasukan. Pemasukan kita misalkan kayak saya yang suaminya kerja di karyawan tetap, saya bisa tahu tuh kayak ya udah minimal dalam sebulan penghasilan keluarga kami segini. Kalau misalnya nggak ada bonus atau nggak ada uang lembur gitu ya. Tapi buat teman-teman yang pengusaha, yang freelancer kan lebih gampang menghitung pengeluarannya berapa. Nah, berarti kalau gitu paling pertanyaan terakhir nih dari saya nanti sebelum kita ke pertanyaan bunda-bunda. Kalau misalnya kita udah tahu nih gimana caranya memanage dana memanage dana tadi, terus udah kayak gitu perlu nggak sih kita mempersiapkan masa depan teh, misalnya dengan pendidikan atau dana pensiun dan lain-lain, itu gimana sih metodenya gitu? Oke, kalau ngobrolin dana masa depan gitu ya, kita semua sepakat lah ya bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Allah udah memberikan, menjamin rezeki kita gitu ya, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, tempat tinggal yang kita tempati sekarang itu kan bagian dari rezeki dari Allah. Tapi kita pasti ingin memberikan yang terbaik dong buat keluarga gitu ya, pendidikan yang baik buat anak-anak kita gitu. Kemudian di pensiun, di masa tua kita nggak mau ngerepotin anak kita. Betul. Terus masalah kesehatan juga kan, maksudnya kita nggak mau nih ngerepotin nanti anak-anak kita nanti gitu kan. Jadi memang tujuan keuangan jangka panjang baik itu pendidikan maupun pensiun gitu ya, itu memang harus dipersiapkan dari sekarang. Kapan menyiapkannya gitu ya? Gitu ya, maksudnya ketika keamanan keuangan kita sudah terpenuhi, ketika dana darurat kita sudah gitu, sudah terpenuhi, kita bisa masuk ke tujuan keuangan yang berikutnya. Tapi buat teman-teman di sini yang mau paralel misalnya, paralel dana darurat sama dana pensiun, dana pendidikan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman jangan sampai kayak memikirkan dulu yang jauh gitu ya, jauh tapi keamanan keuangannya tuh yang jadi basic, yang paling bawah itu belum kokoh. Tapi ada teman-teman yang aku pengen investasi di saham gitu ya, menyiapkan dana pensiunku, tapi dana daruratnya nggak ada. Atau misalnya cash flow-nya masih goyang-goyang, masih belum kokoh gitu ya, nanti jangan sampai kayak gitu. Jadi satu-satu dulu. Jadi kalau di perencanaan keuangan itu memang ada prioritasnya. Jadi yang pertama itu kita kokohkan dulu yang bawahnya, itu yang keamanan keuangannya, cash flow-nya, dana daruratnya, terus naik lagi manajemen resikonya kayak apa, asuransinya ada apa gitu ya, apa misalnya di dalam manajemen resiko ada dana cadangannya seberapa besar gitu. Terus nanti naik lagi ke tujuan keuangannya seperti apa gitu. Terus nanti yang paling atas itu pembagian waris atau pembagian harta. Nah makanya penting banget ya teh, literasi finansial, atau enggak kita sebagai ibu mau mengatur keuangan penting banget tahu dasar-dasarnya dulu ya sebelum kita bikin saya mau investasi, saya mau nabung di sini, mau nabung di situ gitu kan. Padahal dasarnya aja belum kuat ya, gimana gitu ya. Betul. Jadi
kayak semacam ini aja, kebiasaan untuk mencatat keuangan. Aku nggak yakin semua ibu mau melakukannya gitu. Semua ibu tahu sebaiknya kita mencatat pemasukan dan pengeluaran, tapi apakah mau melakukan, apakah konsisten untuk melakukan, nggak yakin melakukan itu gitu. Iya. Kalau saya sih ini metode catat keuangannya tiap hari sih sebenarnya, sebaiknya memang tiap hari atau tiap minggu atau seperti apa teh? Sebenarnya kalau untuk kenyamanan balik lagi ke diri sendiri ya. Ada yang misalnya dia ngumpulin bond dulu seminggu baru dicatat gitu ya. Atau misalnya ada yang setiap transaksi langsung catat, juga ada. Atau misalnya punya satu akun khusus belanja dapur, nanti setiap bulan dia tinggal ngecek Oh transaksi, iya itu betul. juga ada. Yang penting adalah kita tahu nih aliran uang kita tuh kemana. Jangan sampai terima gaji tanggal 30 misalnya. Contohnya aku itu tanggal 30 atau akhir bulan. Tapi tanggal 10 udah habis gitu kan. Iya. What? Masih ada 20 hari lagi. Tengah bulan. Ya Masya Allah. Nah sekarang kita mulai, tadi saya rasa udah cukup ya Teh untuk dasar-dasar mengatur keuangan keluarganya, mulai dari penentuan prioritas sampai nanti terakhir adalah penentuan masa depan ya Teh, untuk dana masa depan. Nah sekarang ini mau ada pertanyaan dari Bunda Demos, izin bertanya, keuangan yang sehat itu kayak gimana sih? Apa pas butuh ada, pas ada gitu? Oke. Keuangan yang sehat tadi sebenarnya ada rasio-rasio. Ya. Udah disebutin tadi ya. Rasio kalau utangnya tuh berapa persen gitu ya, terus aset piutangnya berapa besar gitu ya, itu ada rasio-rasionya. Nanti kapan-kapan mungkin saya buka kelas aja, nanti kita bedah dalam ya tentang kesehatan keuangan. Terus yang kedua, kenapa tadi di awal saya bilang kita cek dulu nih kesehatan keuangan. Karena ada kondisi yang tampaknya dia kaya, maksudnya tampaknya dia sehat gitu ya, tapi ternyata pas kita pun yang terlihat sehatnya itu misalnya karena utangnya yang besar. Itu banyak terjadi. Jadi seolah-olah ada, tapi ternyata itu banyaknya dari utang. Itu kadang kalau misalnya kelasnya ibu-ibu yang usianya lebih senior dari saya gitu, saya suka bercandaan ibu, nanti kalau misalnya cari calon mantu kita suruh bikin aja tuh laporan keuangan. Jadi memang ada rasio-rasio yang harus kita hitung. Nah ini ada lagi, kalau misalnya Bunda Saira, kalau Bunda Saira itu keuangan suami yang ngatur, sebenarnya nggak masalah ya Teh, mau keuangan suami atau istri yang ngatur? Ya betul, nggak masalah. Itu gimana kesepakatan di dalam keluarga aja sih. Nah mungkin bunda-bunda ada yang mau ditanyain lagi, ini mumpung kita bicara sama ahlinya, jangan sampai nanti nyesel loh, tiba-tiba mau kepikiran nanyain apa atau nggak kebingungan, misalnya masalah basic juga nggak apa-apa Bunda, tinggal langsung ditanya aja ke Bunda Rahma ya, nanti insya Allah bakal kami jawab. Yang suka bunda-bunda bingung itu ketika disuruh milih nih, biasanya nih yang nanya tuh kebanyakan, ini bagusan nyimpen di logam mulia atau bagusan di tabungan berjangka ya, iya, gitu betul, misalnya untuk kebutuhan sekolah misalnya gitu ya. Gitu. Kayaknya masih ibu-ibu tuh suka bingung, coba di cash flow gitu ya. Bagaimana mengatur keuangan untuk swasta penghasilan yang tidak jelas dan teratur. Terima kasih Bunda Lina. Kalau ini bisa dimulai dari Bunda Lina punya catatan keuangannya dulu. Catatan hari ya, rutin gitu. Jadi kita tahu tadi pengeluarannya berapa besar, terus sumber pemasukannya dari mana aja gitu. Kurang jelas Teh suaranya, sebentar. Aku kah?
Cukup sih. Mungkin Bunda jaringannya ya, tapi Bunda Rahma sudah terdengar jelas suaranya. Diulangi lagi aja teh. Jadi untuk wira swasta itu yang pasti yang pertama Bunda punya dulu catatan keuangan rutinnya. Kenapa? Nanti dari catatan keuangan rutin ini kan kita bisa mengevaluasi ya, evaluasi pengeluaran kita itu minimalnya berapa gitu ya. Terus pemasukan kita itu rata-rata berapa gitu. Nanti dari sini kita bisa lihat nih dari evaluasinya, apakah pengeluaran yang ada itu memang relevan nggak sih sebenarnya dengan daily kita gitu, dengan sehari-hari kita, dengan kondisi kita. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, untuk yang wira swasta kan tadi seperti yang saya singgung bahwa pemasukannya nggak teratur, kemudian nggak tetap ya, berarti mungkin sebaiknya punya dana daruratnya yang cukup. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, meskipun wira swasta kan berarti tidak bekerja di perusahaan gitu ya, sebaiknya sih mungkin memiliki asuransi gitu. Asuransi itu dua kan, asuransi jiwa sama asuransi kesehatan. Minimal punya itu gitu. Kenapa? Karena itu akan digunakan untuk manage resiko gitu. Jadi kalau asuransi sebenarnya kita meminimalkan dampak ketika terjadi sesuatu, dampak yang secara finansial. Sebenarnya itu sih tujuannya gitu. Jadi asuransi itu bukan ini ya, mindsetnya mindsetnya diperbaiki dulu gitu. Ya. Jadi memang jumlah uang yang kita keluarkan untuk membayar premi itu memang kita gunakan untuk nanti mengelola dampak yang akan terjadi secara finansial. Kalau misalnya kecelakaan, ya kan bisa jadi ada biaya pengobatan yang cukup tinggi, misalnya untuk operasi apa gitu. Jadi sebenarnya kalau kesehatan itu BPJS Kesehatan juga bisa termasuk salah satu asuransi ya Teh ya? Betul. Minimal punya BPJS Kesehatan. Karena BPJS itu sebenarnya mengcover penyakit-penyakit yang kritis ya, penyakit kritis dan yang berat gitu. Ketika itu dilakukan tindakan tuh biayanya cukup besar. Betul. Ya, dan kalau misalnya kita pakai kelas 3 BPJS Kesehatan kan cukup lumayan sih harganya, bisa dijangkau 35.000 ya kalau nggak salah ya untuk BPJS Kesehatan. Jadi ya bunda-bunda juga kita bisa daftar ya BPJS bagi yang belum, sebagai salah satu proteksi kita ya Teh ya. Jadi kalau misalkan aku nawarin asuransi bentuknya lain gitu ya, selain asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, itu mungkin harus dibaca dulu benar-benar tuh ininya, penjelasan tentang produknya. Oke. Nah, Assalamualaikum, ini Bunda Syakira, apa ada yang mau ditanyain? Mungkin Bunda ada yang mau ditanyain lagi atau sudah cukup jelas penjelasan dari Bunda Rahma? Mungkin sebelum ditutup Teh ada motivasi nggak sih Teh sebenarnya buat bunda-bunda yang ingin mengatur keuangannya seperti apa, atau closing statement dari Teteh? Saya kan sebenarnya dulu kenapa ambil certified financial planner tuh, salah satunya tuh memang untuk membantu para ibu belajar gitu ya, belajar tentang literasi keuangan. Karena saya merasa literasi keuangan tuh sekarang seharusnya menjadi basic skill kita. Ya, betul. Basic skill setiap individu, dan utamanya untuk ibu gitu. Kenapa? Karena kita tuh biasanya sebagian besar ya di Indonesia gitu, yang mengelola uang keluarga itu adalah ibu gitu. Biasanya jangan sampai, saya sih suka bilangin jangan sampai kita cuma jadi mesin ATM, jadi cuma tahu kasih terima gitu. Jangan sampai kita hanya jadi serupa dengan ATM gitu ya, kayak cuma terima kemudian
terima keluar gitu, tapi kita bisa mengelolanya, dan kita sekeluarganya bisa nih, bisa mencapai tujuan keuangannya apa gitu. Misalkan kita yang muslim pasti ingin banget ikut haji gitu ya, itu dulu deh yang jadi motivasi kita gitu. Terus secara paling membangun keluarga, ingin eh, ingin apa ya, ingin punya rumah gitu ya, atau misalnya ingin tempat tinggal yang nyaman gitu kan. Itu tujuan-tujuan keuangan kita. Terus jangan ragu untuk mulai belajar dari mana gitu ya, Ya, karena bisa. sekarang akses informasi banyak sekali Iya, gitu bisa ya. googling ya. kita kita bisa belajar dari siapa aja gitu ya, yang lebih muda daripada kita gitu, atau teman yang lebih berpengalaman gitu ya. Jadi dimulai aja dulu belajarnya, terus jangan ragu-ragu, karena memang kalau keuangan keluarga nih, yang saya rasain, karena kita suka coba dulu mana nih yang kira-kira memang cocok dengan kondisi keluarga kita. Karena kalau misalnya kita pakem si ini gitu ya, nanti nggak sesuai, ya kewalahan gitu kan. Jadi jangan ragu untuk mencoba. Iya, Masya Allah. Jazakallah khair Teh Rama, ilmunya sangat bermanfaat banget buat saya khususnya, dan juga buat bunda-bunda yang nonton. Semoga jadi amal jariah Bunda Rahma ya semuanya. Amin. Nah, udah 39 menit nih Teh, udah ntar lagi juga mau duhur. Kita akhiri dulu aja sesi live kali ini. Jazakallah khair Teh Rama, makasih banget udah mau gabung di live-nya Baju Yuli. Nah, buat bunda-bunda juga terima kasih udah buat ngikutin live-nya Baju Yuli, udah bertanya juga. Jangan lupa untuk terus cek update-nya Instagram Baju Yuli, karena insya Allah Baju Yuli bakal ngadain sharing-sharing rutin ini dengan berbagai macam narasumber, berbagai macam topik, pasti sekitar ibu, sekitar anak, juga sekitar Islam. Oke. Nah, terakhir jangan lupa bunda-bunda untuk dukung terus channelnya Baju Yuli dengan like postingannya Baju Yuli, komen, dan kalau misalnya bunda mau beli baju gamis anak bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Oke, sekian aja saya dan Bunda Rahma izin pamit. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dah. wabarakatuh.